Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian anak-anak ibu sehat semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita sudah masuk tema 4 ya. Tema 4 itu membahas berbagai pekerjaan ya. Temanya tentang berbagai pekerjaan. KD-nya 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, yaitu cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikatornya membandingkan sikap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Mengulas isi buku sastra. Biasanya buku sastra berisi satu atau beberapa cerita. Jadi biasanya dia tidak seperti novel ya, satu cerita saja. Kalau buku sastra ini biasanya ada beberapa cerita ya, makanya dibilang buku sastra. Nah, buku sastra ini mengulas atau menjelaskan satu persatu hal yang akan dibahas dalam buku. Jadi satu persatu dibahas ya. Mengulas isi buku berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Mengulas ya. Mengulas, membahas. Entah itu dia memberi pendapat atau apapun terhadap buku yang sudah dibaca tadi. Nah, hasil mengulas buku namanya ulasan ya. Hasil mengulas buku disebut ulasan. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh ya. Dalam sebuah cerita pasti ada tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam sebuah cerita. Pelakunya itu bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Kalau dalam tokoh hewan kita sebutnya dalam cerita fabel ya. Jadi ada tokoh-tokoh hewan atau tumbuhan. Kalian juga pasti pernah membaca kan, atau bahkan juga pernah mendengar bahwa tokohnya itu adalah hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ini yang selalu hadir, selalu ada dalam setiap peristiwa. Jadi dia saja yang sering muncul, yang sering diceritakan, itu adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama ini juga merupakan penentu tema cerita, bagaimana akhir dari cerita itu, ya. Tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini berperan mendukung tokoh utama. Tidak mungkin dong seorang tokoh utama berperan sendiri, ya pasti ada peran pembantu yang mendukung untuk hadirnya cerita tersebut, ya. Nih, ada sebuah contoh cerita. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut karena melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya kepada Loreng si harimau, di mana tempat tinggalku? Loreng menjawab. Nah, pada cerita tersebut nanti kalian bisa sambil baca juga ya. Pada cerita tersebut si Lalang adalah tokoh utamanya. Nah, karena Lalang ini eh, sering disebut pertama, kemudian yang berperan penentu cerita ini adalah si Lalang. Lihat di sini Lalang yang menjadi peran utamanya, tokoh utamanya. Lalang hidup di dalam hutan dan memiliki pohon sebagai tempat tinggal. Nah, siapa tokoh pendukungnya? Tokoh pendukungnya adalah Loreng ya. Loreng eh, Lalang sempat berkomunikasi dengan Loreng hanya sebentar saja, tapi pada intinya Lalang ini adalah cerita tentang si Lalang ya. Artinya kesimpulannya Lalang sebagai tokoh utama, Loreng sebagai tokoh pembantu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Semoga kalian bisa paham ya. Terima kasih.